Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat kembali kita bertemu di dalam ibadah doa dalam peringatan doa Pentakosta malam ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk membangun keintiman dengan Dia dan menikmati kehadiran kuasa Roh Kudus-Nya di tengah-tengah kita saat ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan membawa korban syukur, pujian pengagungan kita kepada Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu
dengan ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau-Lah yang memuaskan kami dengan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Ya Bapa, Bapa-Ku Yesus. Ya Bapa, amin, 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 Yesus, Yesus. Amin, 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 ya Allah. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amin, amin, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Bapa, nama ya Bapa. Amin, amin, Yesus. Amin, Tuhan. Mulia, mulialah Engkau Tuhan Yesus. Yes, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, Jesus. Amin, 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 Yesus, Yesus. Tuhan mulia, mulialah Engkau, Kau Bapa yang perkasa. Amin, 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 amin. Yesus, Yesus Tuhan mulia. Haleluya. Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Nyatakan kasih dan kemurahan Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah pulihkanku. Mari saat ini sama-sama dengan segenap hati kita katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering
Amin, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus-Mu mengalir, memenuhi setiap hati yang haus akan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, ya. Amin, amin, amin. Yesus, Yesus Tuhan. Amin, 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 haleluya, ya. Yes, Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang dapat memulihkan, membaharui kami, menjadikan kami umat-umat tebusan-Mu yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Layak terima segala hormat, pujian, pengagungan kami umat Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memulihkan setiap kami, mengalir, bekerjalah, bekerja di hati kami, membawa pemulihan demi pemulihan Tuhan, sampai kami umat-Mu ini sungguh-sungguh merasakan kuasa-Mu yang mengubahkan kami, yang membaharui kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku, mengalirlah, oh Roh pulihkanku. Kehadiran-Mu Roh Kudus itu yang kami perlukan, karena ketika Roh Kudus hadir, itu yang akan memulihkan kami, menjadikan kami umat-Mu yang diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Kehadiran Roh Kudus itu yang memberi kesegaran kepada setiap hati yang haus, hati yang rindu lapar akan Tuhan. Itu akan dipuaskan dengan kehadiran Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan, sebelum kami melanjutkan doa, pujian, penyembahan kami mau mendasari doa-doa kami di atas kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu saat ini berbicaralah. Waktu yang singkat Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, biar kami mengerti akan maksud kehendak-Mu, khususnya di dalam situasi yang kami hadapi hari-hari ini, supaya kami mendapat kekuatan yang baru di dalam Engkau. Dengar seru doa kami berdoa demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca satu bagian ayat firman Tuhan di ayat 37 sampai 39.
Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Sudah menemukan semua atau Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dari pembacaan yang saya akan bacakan untuk kita sekalian. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam salah satu pengajaran yang Yesus sampaikan kepada orang banyak, ketika orang banyak selalu datang berbondong-bondong dengan kerinduan ingin melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Karena setiap kali di dalam pelayanan Yesus selalu ada mujizat, ada pernyataan kuasa Allah. Ada mujizat 5 roti dan 2 ikan, ada mujizat Yesus berjalan di atas air, dan mujizat-mujizat yang lain, yang tentu itu menjadi sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang heboh pada zaman Yesus. Tetapi hari ini kita baca di salah satu puncak perayaan ibadah orang Yahudi, Yesus berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Ini menunjukkan Yesus menantang setiap orang yang ada, yang setiap kali datang di dalam kumpulan orang banyak di dalam pelayanan Yesus. Yesus mau menantang mereka bahwa apakah mereka datang kepada Yesus hanya sekedar untuk mencari mujizat, hanya untuk sekedar mengalami kuasa Allah, melihat orang lain mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat, disembuhkan, ada orang mati dibangkitkan, orang yang kelaparan mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mendapatkan makanan, dikenyangkan lewat mujizat 5 roti dan 2 ikan, atau mujizat lainnya. Tetapi hari itu Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia minum." Haus ini bukan sekedar haus secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, tapi yang Yesus maksud, yang haus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami kuasa Allah dinyatakan dalam hidupnya. Dikatakan, "Baiklah ia datang kepadaku dan minum." Menikmati kesejukan dari kuasa yang bekerja dalam diri Yesus. Berapa banyak di antara orang yang datang pada Yesus waktu itu, mereka datang hanya sekedar ingin menonton, melihat sesuatu. Demikian juga di dalam persekutuan doa seperti ini, bukan? Setiap tahun kita mengadakan doa Pentakosta, tetapi saya rasa nggak semua orang datang dengan rasa haus dan lapar. Sebagian di antara kita mungkin datang hanya ingin melihat, menyaksikan tontonan. Nah, ini doa Pentakosta, mau ada apa lagi nih? Kejadian apa? Apakah ada orang yang dilawat Tuhan, dipenuhi, kemudian teriak-teriak, tumbang segala macam? Apakah itu fenomenal yang kita cari? Kita mencari sensasi, rasa yang membuat kita ada sesuatu yang beda dibanding ibadah-ibadah yang lain. Tetapi saya menantang Bapak Ibu Saudara, jangan cuma sekedar cari sensasi, jangan sekedar cari sesuatu yang fenomenal, tetapi mari datang dengan rasa haus dan lapar, rasa rindu Tuhan. Aku haus akan Engkau, aku haus akan lawatan Tuhan, akan kuasa-Mu menjamah hidupku. Bukan menjamah orang lain, bukan kita ingin melihat orang lain dilawat Tuhan, tetapi kita sendiri datang dengan rasa haus. Kita ingin mengalami Tuhan, mengalami bagaimana kita dipuaskan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan bilang, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, Allah itu, Roh Kudus itu udah tinggal dalam kita. Tapi itu bicara Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Tetapi ketika kita membangun kepercayaan kita dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan bilang, katakan di ayat ini, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah ada di dalam kita, tapi supaya ada aliran-aliran air hidup memancar keluar dari hati kita, biarlah kita mau berserah, mau mengizinkan Roh Kudus menguasai kita, mengalirkan aliran-aliran air hidup yang memancar dari hidup kita dan mengalir keluar. Dan di ayat 39 Yesus memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkannya pada bagian ini adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami pengalaman bagaimana ada aliran-aliran air hidup, itu rupanya itu yang Yesus katakan ini masih merupakan suatu pernyataan nubuatan. Itu akan terjadi nanti ketika mereka terus menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan memiliki rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Mereka mau membuka hati seluas-luasnya. Tuhan bekerja di hati mereka. Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka itu memancarkan pancaran aliran-aliran air hidup yang akan meluap keluar. Kapan itu terjadi? Hal itu terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Ketika setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid menunggu dengan tekun seperti perintah yang Yesus sampaikan. Dan mereka menanti di Yerusalem. Dan pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, mereka mengalami bagaimana aliran-aliran air hidup itu mengalir dari hati mereka, meluap keluar. Terucap dalam kata-kata mereka ketika mereka mulai berkata-kata dalam bahasa baru, bahasa roh, sebagaimana roh itu memberikan kepada mereka kata-kata untuk mereka ucapkan. Dan semua orang yang hadir pada waktu itu mereka terkejut karena murid-murid Yesus bisa berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Orang-orang dari berbagai bahasa mendengar murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Galilea, orang-orang Israel. Yahudi bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa yang mereka, orang-orang dari berbagai bangsa saat itu sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka mendengar murid-murid berkata dengan kata-kata yang memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau lawatan Tuhan melawat kita, ketika kita datang dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita membuka hati seluas-luasnya, Roh Kudus bekerja melawat kita. Maka dari dalam hati kita Roh Kudus itu akan memancarkan aliran-aliran air hidup. Dan itu terpancar keluar lewat pujian penyembahan kita. Mungkin ketika kita berkata haleluya, puji Tuhan, tiba-tiba kata-kata kita bisa berubah sesuai dengan apa yang Roh Kudus ilhamkan. Kita mulai berkata-kata, katakan saja. Karena itu Roh Kudus sedang mengalir, memancarkan aliran-aliran air hidup di hati saudara. Dan ketahuilah, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menguatkan roh kita. Karena kadang kita tidak tahu ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan hidup, kita nggak tahu bagaimana kita harus berdoa, kata suratan Roma. Tetapi roh itu menolong kita dalam kelemahan kita, untuk kita berdoa kepada Allah di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami, ketika kita mengalami pergumulan beban berat, kita nggak lagi bisa berdoa, kita cuma bisa Yesus, hanya kata seperti itu. Tapi itu roh sedang membantu kita dalam kelemahan kita, mengatakan kepada Bapa di sorga, di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yesus, cuman kata-kata seperti itu, Yesus, haleluya, Tuhan. Cuman seperti itu, tapi dia tahu, roh yang menyelidiki hati kita, dia akan membawa doa-doa kita dengan rohnya yang ada di dalam kita, membantu kita dalam kelemahan kita untuk berdoa di dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan.
Tetapi mari saya cuma mau mengajak kita hari ini. Mari kita datang dengan rasa haus dan lapar, seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Kita mau datang kepada Dia. Mohon Roh Kudus melawat kita, memenuhi kita, dan menolong kita di dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Tapi Roh itu membantu kita berdoa kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu kata Roma pasal 8 ayat 26. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Tetap dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita agar Roh Kudus itu menjamah, memenuhi kita. Ya Yesus, haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang membelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus itu Tuhan janjikan akan memenuhi kita, akan menyertai kita, itu bukan untuk kita merasa kita lebih rohani dari yang lain. Itu bukan supaya kita nampak hebat dibanding orang percaya lainnya. Tetapi Dia memberikan Roh Kudus, memberikan kuasa, keberanian kepada kita. Keberanian untuk bersaksi, kuasa untuk bersaksi di dalam nama Yesus, supaya kesaksian kita ini powerful, supaya ketika kita bersaksi orang itu hatinya berkobar karena ada kuasa Allah yang menyertai kita. Pujian ini katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Sebelum Roh Allah itu bekerja memakai hidup kita, Dia mau lebih dahulu memulihkan hidup saudara dan saya. Dan ketika hidup kita dipulihkan, kita akan dipakai Tuhan untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, dan bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat Allah, menyembuhkan orang-orang yang sakit, menjelikan mata yang buta, membangkitkan mereka yang lumpuh. Dan kita akan lihat banyak mujizat Allah dinyatakan ketika kuasa itu ada di dalam kita, menyertai saudara dan saya. Oleh sebab itu mari naikkan pujian ini menjadi doa kita dan harapan kita agar Tuhan memberikan kuasa-Nya atas hidup kita bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan penyerahan, sambil kita minta agar Roh-Nya itu melawat kita, memenuhi kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan
mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan menyatakan kebesaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang mengurapi kami Tuhan, mencurahkan kuasa-Mu. Biarlah aliran-aliran air hidup mengalir, meluap, memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakan dan ditinggikan Engkau Tuhan. Ya lama, ya lama. Yes, Jesus. Yes, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Amin, 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 amin. Kuasa-Mu yang lebih besar, biar menyatakan kuasa kasih-Mu atas umat-Mu, memulihkan setiap kami Tuhan. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus, Jesus. Mari Tuhan, lawan setiap hati yang mau lapar akan kuasa. Engkau menjamah, Engkau menyentuh dengan kuasa-Mu yang besar, kuasa keperkasaan-Mu, Roh-Mu mengalir, mengalirlah melawat umat-Mu di tempat ini Tuhan, yang datang dengan kerinduan mereka, datang dengan segenap hatinya mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau memuaskan roh setiap kami di hadirat-Mu. Amin, amin, amin. Yes, Jesus, Jesus. Yes, Jesus, Jesus. Oh, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin, amin. Yesus Tuhan, mulia, mulia, mulialah Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Berpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami percaya, kami merasakan kuasa Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu terus nyatakan melawat umat-Mu hari-hari selanjutnya. Bukan hanya hari ini Tuhan, kami tetap rindu lawatan-Mu Tuhan. Rindu kuasa-Mu dinyatakan dan dicurahkan atas kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Hati mereka yang terluka, dengan keberadaan kita datang secara pribadi. Sebelum kita akhiri doa kita saat ini, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi hidup kami Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidup
saya tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah kondisi pandemi corona saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan ibadah Pantekosta pada hari ini Tuhan. Sekalipun ibadah Pantekosta kami pada tahun ini Tuhan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk lawatan-Mu Tuhan. Kalau kami masih beribadah bersama rekan-rekan saudara seiman kami Tuhan, sekalipun lewat ibadah kami lewat online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan, melewati hari-hari kami Tuhan, di tengah situasi yang sulit yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan, ketika murid-murid menantikan Tuhan pencurahan Roh Kudus Tuhan, mereka menantikannya dengan tekun Tuhan. Dan ketika tiba saatnya Tuhan, Roh Kudus hadir Tuhan, mereka dilanda Tuhan oleh kuasa mujizat Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Yang buta Tuhan dicelikan, yang lumpuh berjalan Tuhan. Setiap kami mengalami, setiap murid-murid mengalami Tuhan lawatan Allah yang luar biasa. Tuhan, kami percaya Tuhan, sekalipun ibadah Pantekosta tahun ini Tuhan berbeda Tuhan dengan 2000 tahun lalu Tuhan, ketika murid-murid Yesus ada di Yerusalem Tuhan. Sekalipun ibadah Pantekosta tahun ini Tuhan berbeda dengan tahun lalu Tuhan, di mana kami mengalami ibadah dengan segala keterbatasan Tuhan, hanya lewat online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Ibadah online pada tahun ini Tuhan tidak menutup Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan, menjamah kami Tuhan, mengubahkan kami Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan mengalami lawatan-Mu, mengalami jamahan-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, di antara kami ada yang datang dengan membawa beban, dengan membawa masalah Tuhan, di tengah hari-hari sulit yang kami alami saat ini. Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu sanggup menjamah kami Tuhan. Kalau di antara kami ada yang datang dengan pergumulan Tuhan, Engkau sanggup Tuhan menjamah Tuhan, membukakan pintu-pintu jawaban Tuhan untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Kalau di antara kami datang dengan segala kesesakan Tuhan, ketika mungkin ada di antara kami Tuhan mengalami satu kesesakan, mengalami PHK, mengalami kesulitan keuangan, mengalami kesesakan-kesesakan lainnya, Engkau sanggup Tuhan membuka pintu mujizat-Mu Tuhan. Engkau sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup untuk kami Tuhan. Dan kalau di antara kami Tuhan, saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami dilawat Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan, jamah kami Tuhan. Sekalipun ibadah kami hanya lewat online Tuhan, Kau sanggup Tuhan menjamah kami Tuhan, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami disegarkan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Seberapa banyak Tuhan di antara kami yang saat ini duduk diam menantikan Engkau Tuhan, melawat kami, menjamah kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau lawat kami Tuhan, Kau jamah kami Tuhan. Seberapa dari kami Tuhan datang saat ini Tuhan di hadapan kami, rindu Tuhan Kau lawat. Yesus, Roh Kudus, Kau jamah kami Tuhan. Tuhan, Kau jamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan saat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau memenuhi kami Tuhan, menjamah kami, melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah hadir Tuhan, melawat kami Tuhan.
membawa Tuhan sesuatu buat kami, sehingga kami yang datang dengan kesesakan, kami Tuhan boleh menyelesaikan ibadah kami dengan satu Tuhan, kekuatan yang baru, kekuatan yang datang daripada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan terus menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami Tuhan esok hari Tuhan dengan kuasa-Mu yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat Tuhan, segala ucapan syukur Tuhan, kami mau kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok. Salam sehat selalu.